Pada tahun 1879, seorang fisikawan Austria bernama Joseph Stefan melakukan eksperimen. Ia menemukan bahwa daya total persatuan luas yang dipancarkan oleh semua benda hitam panas pada semua frekuensi adalah sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlak. Beberapa tahun kemudian, berdasarkan teori gelombang elektromagnetik cahaya, Ludwig Boltzmann pada tahun 1844 sampai 1906 secara teoritis menurunkan hukum yang diungkapkan oleh Joseph Stefan pada tahun 1853 sampai 1893 dari gabungan termodinamika dan persamaan-persamaan Maxwell. Oke, selanjutnya hasil eksperimen menunjukkan ada satu kelas benda panas yang memancarkan spektra panas dengan karakter universal, yaitu benda hitam atau black body. Hukum Stefan Boltzmann menyatakan bahwa jumlah energi yang dipancarkan per satuan waktu dari suatu satuan luas permukaan benda hitam ideal akan sebanding dengan kekuatan keempat suhu absolut benda hitam tersebut. Radiasi benda hitam. Dari gambar ini kita dapat ketahui bahwa seberkas sinar datang mengenai lubang pada sebuah dinding berongga, sinar ini akan dipantulkan berkali-kali oleh dinding rongga dan setiap kali dipantulkan intensitasnya berkurang karena sebagian diserap. Sampai suatu saat energinya kecil sekali, yaitu hampir nol. Jika dapat dikatakan sinar yang mengenai lubang tidak keluar lagi, itulah sebabnya lubang ini dinamakan benda hitam. Walaupun dinding dalam kaleng mengkilap dan tetapi lubang tampak gelap. Berdasarkan hasil eksperimen tersebut, muncullah istilah benda hitam atau black body. Black body adalah benda yang dapat memancarkan atau menyerap radiasi dengan baik. Nah, daya pancar atau daya serap suatu radiasi dari benda itu bergantung pada nilai emisivitas. Pada teori black body ini, cahaya dianggap sebagai partikel, di mana selama merambat cahaya memiliki energi yang lama-kelamaan akan habis setelah terjadi radiasi berulang-ulang. Jadi dimisalkan di sini terdapat dua benda hitam ya. Benda hitam ini di dalamnya kita gunakan dengan warna cat putih misalnya ya. Di dalamnya itu kita cat berwarna putih, tapi kemudian benda hitam ini kita tutup rapat. Lalu kemudian kemudian ada cahaya dari luar yang menuju masuk ke dalam benda hitam melalui lubang tersebut. Misal di sini kemudian cahaya yang masuk tersebut ini akan diradiasikan ke seluruh permukaan benda hitam. Sehingga sebelum cahaya ini menuju keluar lubang, energinya dari cahaya tersebut itu sudah habis terlebih dahulu. Sehingga ketika dia keluar pun tidak ada cahayanya. Makanya walaupun ada cahaya yang masuk, benda hitam ini di dalamnya akan tetap terlihat hitam. Nah, ketika cahaya memancarkan radiasi, ini berarti cahaya tersebut memiliki intensitas radiasi. Nah, jadi berdasarkan hasil eksperimen tadi ya, itu kan ditemukan bahwa daya total persatuan luas yang dipancarkan pada semua frekuensi oleh suatu benda hitam panas atau intensitas total itu adalah sebanding dengan pangkat 4 dari suhu mutlaknya. Sehingga untuk rumus intensitas cahaya itu dapat kita tuliskan I sama dengan sigma dikali T pangkat 4. Karena di muka bumi ini nggak ada benda hitam yang memiliki kemampuan menyerap ataupun meradiasikan cahaya dengan baik ya, maka di situ untuk benda panas yang bukan benda hitam itu memiliki nilai emisivitas kurang dari 1. Sehingga untuk nilai I itu kita tambahkan menjadi E dikali sigma dikali T pangkat 4, atau juga dapat kita hitung dengan rumus daya per luas permukaan benda.
Nah, setelah mengetahui rumus menghitung intensitas radiasi tadi, kita dapat menghitung daya radiasi, yaitu dengan rumus P sama dengan I dikali A. Nah, tadi kan untuk nilai I itu setara ya dengan rumus E dikali sigma T pangkat 4. Sehingga disitu juga kita dapat tuliskan P itu sama dengan E dikali sigma T pangkat 4 dikali dengan luas permukaan benda. Oke. Kemudian untuk energi radiasi yaitu dapat kita hitung dengan rumus E sama dengan P dikali T atau daya dikali dengan waktu. Yaitu tadi kan nilai P udah kita ketahui ya. Nah, di sini bisa juga kita masukkan dari nilai P tadi yaitu E dikali sigma T pangkat 4 A dikali dengan T. Nilai emisivitas untuk benda panas yang bukan benda hitam atau dia benda mengkilat itu adalah kurang dari 1. 5 tahun kemudian, Boltzmann menurunkan hukum Stefan dari persamaan termodinamika dalam hukum termodinamika besarnya densitas energi yaitu kita tuliskan GE sama dengan kekurung 8V H kali C per H pangkat 3 C pangkat 3 kekurung epsilon pangkat 2 ton N epsilon sama dengan 1 per emisivitas benda beta emisivitas benda min 1. Terus kita tulis beta sama dengan 1 per K kali T. Terus epsilon ini sama dengan H kali V kali epsilon sama dengan H kali V. Persamaan distribusi energi itu bisa ditulis kita di sini ya, kita tulis di sini. DE sama dengan G epsilon N epsilon dikali epsilon D per epsilon D kali epsilon, di mana DE adalah total energi dalam suatu kotak kecil. Di sini kita mencari energi total dalam suatu kotak kecil, tetapi di sini kita akan mencari DE dalam jumlah besar, sehingga kita cari integralnya DE per V. Misal DE per V sama dengan DU, sehingga U sama dengan integral DU sama dengan integral DE per V. Terus sama dengan integral dari DU itu kan 8pi per H pangkat 3 C pangkat 3. Terus integral dari DE per V itu epsilon pangkat 3 per emisivitas benda beta epsilon dikurang min 1 D epsilon. Terus kita pindah ruas, jadinya 8V per H pangkat 3 C pangkat 3 integral epsilon pangkat 3 per emisivitas benda beta epsilon min 1 D epsilon. X sama dengan beta epsilon X sama dengan epsilon per K kali T. Terus epsilon sama dengan K kali T kali X. D epsilon sama dengan K kali T kali Tx. Sehingga U sama dengan 8V per H pangkat 3 C pangkat 3 integral
benda X min 1 pangkat 3 H T per dx. U sama dengan 8 V per H pangkat 3 C pangkat 3 integral K pangkat 4 T pangkat 4 X pangkat 3 per emisivitas benda X min 1 per dx. Dari mana? I dari K pangkat 3 ini kan dikali dulu sama pangkatnya, karena kita akan ngeluarin semuanya yang ada dalam kurung. Jadi hasilnya K pangkat 4 T pangkat 4 X pangkat 3. U sama dengan 8V per H pangkat 3 C pangkat 3 K pangkat 4 T pangkat 4 integral X pangkat 3 per emisivitas benda X min 1 dx. Hasilnya dari integral X pangkat 3 per emisivitas benda X min 1 dx sama dengan V pangkat 4 per 15. Maka U sama dengan 8V K pangkat 4 T pangkat 4 per H pangkat 3 C pangkat 3 V pangkat 4 per 15. U sama dengan 8V pangkat 5 K pangkat 4 T pangkat 4 per 15 H pangkat 3 C pangkat 3. Nah ini kita kalikan dengan yang sebelah sini, jadi hasilnya V nya 5, V kali 4, V pangkat 4 dikali V, jadi V pangkat 5 dan sama seterusnya. Maka tadi terdapat T4 pada hasil eksperimen Boltzmann. Nah eksperimen Boltzmann tadi kan sama hasilnya dengan eksperimen yang dilakukan oleh Stefan. Hal ini terbukti dengan adanya pengaruh suhu pada besarnya energi. Jadi A sama dengan 8 V pangkat 5 K pangkat 4 per 15 H pangkat 3 C pangkat 3, sehingga U sama dengan A C pangkat 4. Nah, pada grafik yang kita lihat ini menjelaskan tentang hukum Stefan Boltzmann yang menerangkan bahwa daya yang dipancarkan dari benda hitam dalam kaitannya dengan suhunya. Secara khusus, hukum Stefan Boltzmann itu menyatakan bahwa energi total yang diradiasikan persatuan luas permukaan benda hitam di semua panjang gelombang persatuan waktu, atau juga dikenal sebagai pancaran-pancaran benda hitam, itu berbanding lurus dengan pangkat 4 suhu termodinamika benda hitam. Nah, sehingga berdasarkan grafik tersebut, maka flux energi radiasi suatu benda dapat kita hitung dengan persamaan seperti berikut. Nah, dengan persamaan flux energi itu adalah J sama dengan A T pangkat 4 per 4 ya. Dimana telah kita ketahui sebelumnya bahwa nilai dari AC per 4 itu merupakan persamaan dari tau. Nah, yang mana ini nilai dari A itu sendiri adalah 8pi pangkat 4 K pangkat 4 T pangkat 4 per 15 H pangkat 3 C pangkat 3 dan dikali C per 4. Oke, ini hasilnya adalah 8T. Ini telah kita bahas sebelumnya ya. Nah, sehingga di sini dapat kita tulis
persamaannya yaitu Tau T pangkat 4. Nah, kemudian nilai dari persamaan dari tau itu tadi akan AC per 4 ya. Nah, setelah kita ketahui tadi nilai A itu tadi adalah 8pi pangkat 4 K pangkat 4 per 15 H pangkat 3 C pangkat 3 dikali C per 4. Nah, ini dapat kita sederhanakan menjadi 2pi pangkat 5 K pangkat 4 per 15 H pangkat 3 C pangkat 2. Dengan nilainya masing-masing adalah K itu adalah 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per K. Kemudian H itu adalah 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. C itu adalah 3,00 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, maka dapat kita substitusikan pada persamaan tau di atas ya, yaitu tau sama dengan 2pi pangkat 5 K pangkat 4 per 15 H pangkat 3 C 2. Nah, itu kita substitusikan nilai yang tadi dengan 2 pi nya adalah 22 per 7 pangkat 5, kemudian K nya adalah 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per K, kemudian per 15 H nya itu tadi adalah 6,63 kali 10 pangkat min 34 JS pangkat 3, dan C 3,00 kali 10 pangkat 8 meter per sekon pangkat 2. Nah, kemudian kita hitung sehingga diperoleh hasilnya yaitu 5,67 kali 10 pangkat min 8 W per M kuadrat K pangkat 4.